Kita coba untuk mereview apa yang terjadi di market. Mungkin bukan hanya hari ini aja ya, Anak ya. Mungkin kita lihat juga kejadian-kejadian kemarin karena sebenarnya garis merah sentimennya masih sama sebenarnya terkait mengenai kegalauan secara global, kemudian juga soal suku bunga dan lain-lain. Tapi kita coba mengerucut ke indeks dulu nih, Anak. Baik, Maria, kita lihat penutupan IHSG di akhir pekan ini. Apa saja nih sentimen-sentimen yang mungkin patut diperhatikan investor jelang perdagangan di pekan depan dalam market focus. Pertama dari keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan. Ini yang sepertinya justru mendapatkan apresiasi dari pelaku pasar maupun falas begitu ya, karena IHSG berada di zona hijau di penutupan akhir pekan ini. Demikian juga dengan rupiah yang tadi kita lihat meskipun tipis tapi masih dalam penguatan begitu dan masih juga di 15 ribuan. Di sisi lain sebagian ekonom ini sebenarnya masih mengkhawatirkan adanya potensi berlanjutnya capital outflow dari emerging market seperti Indonesia, terutama menunggu keputusan FOMC meeting di 27 Juli mendatang. Bila benar, sesuai dengan spekulasi analis global, the Fed menaikkan Fed Fund Rate hingga 100 basis point, artinya peluang SBN emerging market seperti Indonesia akan semakin ditinggalkan begitu ya. Namun sebagian ekonom dan analis juga mengatakan kalau kepemilikan asing di SBN dalam persentase 16% saat ini sebenarnya sudah berada di bottom begitu ya, Maria. Artinya kalaupun ada potensi lagi untuk keluar, tapi tidak akan sederas arus keluar sebelumnya begitu. Kita buktikan nanti seperti apa ya di rapat FOMC meeting pekan depan. 16% ya, komparasinya biasanya di 60-70% dominasi asing, sisanya sekarang tinggal 16%, jauh sekali sebenarnya. Dan ini harusnya sudah bisa menjadi warning juga nih bagi pemerintahan kita. Karena kalau kita lihat dari yield antara suku bunga kita dan treasury, ini yield dari US Treasury tipis, makanya larinya banyak ke sana. Iya betul sekali. Ini kita akan bahas juga kalau kita cermati perbandingan yield US Treasury dan SBN. Kalau sama-sama di tenor 10 tahun, ini sebenarnya kalau kita perhatikan masih ada selisih yang cukup jauh begitu, 2,91% dan 7,5%. Namun kalau kita lihat lagi agresivitas the Fed menaikkan suku bunganya, bukan tidak mungkin kalau US Treasury dalam waktu dekat juga akhirnya akan semakin melesat lagi begitu ya. Dan kalau ternyata Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya, maka selisih antara yield SBN tenor 10 tahun dan US Treasury 10 tahun ini akan semakin menipis. Nah, apakah di saat tersebut SBN Indonesia akhirnya masih akan menarik bagi investor asing? Memang kalau dari segi fundamental kita lihat data-data ekonom dan ekonom global juga mengakui kestabilan perekonomian Indonesia dan juga potensi investasi ini masih menjanjikan. Tapi tetap saja ya, ini udah terlihat buktinya, Maria. Dari sebelum terjadi juga, dari Desember tahun lalu hingga hari ini US Treasury ternyata masih lebih menarik bagi investor global, ditandai dengan kepergian dari pasar SBN kita. Karena kan kalau kita berinvestasi di surat berharga negara kan yang kita beli juga situasional, kondisi politik, keamanan, resiko-resiko negara tersebut. Nah, ini yang dibayar sebenarnya oleh para investor. Kenapa kok lari ke Amerika Serikat saat ini, di mana kalau kita lihat dari sisi dolarnya pun juga lagi king of currency, walaupun sudah lama jadi king of currency, tapi saat ini makin jadi menguat. primadona lebih lagi king primadona lagi ya, karena juga aksi beli dolar masih belum selesai. Tampaknya amunisi satu-satunya memang yang harus dilakukan adalah monetary policy dari Bank Indonesia dengan menaikkan sedikit. Nah, mungkin ini ada daya tawar berbeda gitu, ikutlah sama bank-bank yang lain atau bank sentral yang lain naikin suku bunga. Nah, ini sama seperti yang terjadi di Bank Sentral Eropa atau ECB yang juga sudah menaikkan suku bunga acuannya hingga 50 basis point. Tingkat inflasi yang menanjak di Eropa ini menjadi salah satu juga faktor utama keputusan ECB ini. Tidak dapat dipungkiri, sudah jelang musim dingin saat ini di tengah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, Eropa ini harus menelan banyak pil pahit yang akhirnya melemahkan perekonomiannya. Lalu apakah kenaikan suku bunga Eropa ini akhirnya bisa menolong juga ancaman krisis yang jelas-jelas sudah di depan mata begitu ya? Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga mungkin dari investor domestik, seperti apa putusan ECB ini akhirnya berpotensi mempengaruhi pergerakan emiten-emiten batu bara dan migas kita di dalam negeri yang mungkin bisa mengambil keuntungan juga dari sentimen-sentimen yang ada di Eropa. Tapi apakah akan signifikan, Maria? Nah, ini yang harus kita cermati bersama. Iya ya, karena juga kalau dari sisi ya di sana membutuhkan begitu ya batu bara juga komoditasnya juga sedang melambung tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa ambil dan dapat cuannya gitu ya dari apresiasi yang terjadi di sana. Nah, kita geser ke salah satu concern utama juga kenapa Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga ya. Ini terkait juga mengenai rupiah. Karena kalau suku bunga itu suka dikorelasikan ini mau perform pertumbuhan yang baik atau mau menjaga nilai tukar gitu atau mau
melihat raport inflasi yang baik, jadi keputusannya memang cukup berat, pelik lah kalau monetary policy ya anaknya ya. Iya betul sekali. Kalau memang dibandingkan dengan negara-negara peers kita, sebenarnya pelemahan rupiah ini masih paling sedikit begitu. Tapi memang harus diakui kalau pergerakan rupiah ini terus melemah pasca Bank Indonesia memutuskan untuk menahan bunga acuan BI 7 days reverse repo rate di level 3,5%. Kita lihat hari ini ada penguatan, tapi tipis sekali dan masih di 15 ribuan begitu. Dan harus keluar akhirnya rupiah dari level psikologi 14.000 begitu ya. Dan selain itu nilai tukar dolar Singapura ini juga menguat tajam melawan rupiah Kamis kemarin, bahkan hingga menembus ke atas 10.800 per dolar Singapura. Seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya ya Maria, ini merupakan rekor termahal sepanjang tahun 2022. Jangan ke Singapura dulu mungkin. Agak mahal ya nilai tukarnya ya untuk saat ini, tertinggi soalnya ternyata di tahun 2022 ini. Dan kalau dilihat dari sisi nilai tukar rupiah, biasanya kan emang ada range yang harus diperhatikan. Kalau kemarin batas atasnya di 15.000, sebenarnya level 15.000 ke 15.500 ini sudah jadi alert untuk adanya intervensi. Karena kalau tidak cadangan devisa kita bisa jadi PR nih, bisa tergerus juga untuk mengguyur, dan ini agak cukup beresiko lagi nanti ke depannya. Kok kayak agak-agak kenapa lambat ya? Mungkin karena ada banyak faktor terkait mengenai komoditas yang mungkin masih menopang, jadi masih cukup aman gitu ya. Iya, bicara komoditas ini menarik juga untuk bicara terkait dengan emas, karena kalau kita lihat harganya secara global ternyata Maria ini masih melanjutkan pelemahan. Akhirnya menarik untuk kita bahas bersama, karena biasanya kalau di tengah kekhawatiran resesi atau krisis secara global, maka ini terlihat dari bertambahnya minat investor pada logam mulia yang dianggap sebagai safe haven. Tapi saat ini ternyata emas mungkin bukan menjadi primadonanya, tapi dolar lah yang masih menjadi sasaran para investor. Tercermin dari harga emas yang bukannya naik, tapi malah terus melemah. Tapi di sisi lain, untuk emiten-emiten emas di dalam negeri hari ini, kita lihat malah ada penguatan signifikan dibandingkan dengan logam lainnya. Yang harus kita ingat ya, emiten-emiten emas ini sebelumnya penurunannya juga sudah cukup signifikan begitu. Jadi apakah kenaikan di akhir pekan ini hanya sekedar rebound teknikal semata, atau sebenarnya ada sentimen khusus juga yang memperkuat emas? Nah ini mungkin salah satu fokus kita hari ini juga yang mungkin bisa kita tanyakan juga nanti lebih lanjut pada analisis segmen berikutnya Maria. Betul, kita akan coba lihat ya, karena memang selalu terjadi seperti inikah begitu, dan apakah memang safe haven-nya beralih ke dolar untuk saat ini, atau justru malah ada momentum beli yang bisa mulai dikoleksi sebenarnya untuk beberapa saham-saham part emas sih. Kalau dilihat sih di sini menguat semua ya. Ada Aneka Tambang, Merdeka Copper, G Resources, Archie, semuanya menguat. Tapi kita lihat nanti akan seperti apa.